Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fatria Hagi Sofia akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Sistem Aeroponik Berbasis Arduino Uno dan Komunikasi GSM untuk Pemberian Larutan Nutrisi untuk Budidaya Sayuran. Yang pertama ialah ringkasan rancangan penelitian. Perancangan perangkat keras. Sistem ini menggunakan Arduino sebagai pengendali rangkaian keseluruhan. Masing-masing diagram blok mempunyai tugas yang berbeda. Blok LDR berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya cahaya di sekitar lahan pertanian. RTC berfungsi untuk timer otomatis yang akan melakukan penyiraman jika dalam waktu tertentu media tanam belum disiram. SIM 900A merupakan jalur komunikasi GSM. Sedangkan water pump digunakan untuk menyemprotkan larutan nutrisi dan air untuk tanaman. Perancangan perangkat lunak. Sistem ini akan bekerja dengan dua metode. Metode pertama ialah metode otomatis. Pada metode otomatis ini, sistem akan berjalan secara mandiri dan melakukan penyiraman setiap hari selama 2 kali pagi dan sore hari. Secara otomatis dengan membaca data timer RTC yang akan memberikan instruksi penyiraman kepada water pump yang terhubung dengan port yang sudah diinisialisasi. Metode yang kedua adalah metode manual, di mana dalam metode ini, pengguna dapat melakukan penyiraman secara langsung dengan memberikan perintah melalui pesan singkat. Pesan singkat yang diterima oleh Arduino akan diterjemahkan, kemudian data tersebut digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan water pump yang portnya sudah diinisialisasi. Sistem penerangan secara otomatis akan menyala jika sensor LDR membaca bahwa situasi lingkungan sudah mulai gelap. Yang kedua ialah hasil rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, sistem dapat berjalan secara otomatis dengan membaca data RTC atau berjalan manual dengan mengendalikan melalui pesan singkat. Pengujian LDR secara otomatis. LDR difungsikan sebagai sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan sekitar tanaman, apakah masih terang atau sudah gelap. Jika kondisi sudah gelap, secara otomatis lampu akan menyala dengan sendirinya karena nilai hambatan pada LDR sebesar 200 kilo ohm. Jika kondisi terang, maka nilai hambatan 500 ohm. Nilai hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pengujian menyalakan lampu dengan SMS ini dilakukan dengan mengirimkan perintah yang dimengerti oleh sistem. Modul SIM 900A difungsikan untuk menerima perintah pesan singkat yang kemudian disampaikan ke Arduino. Jika pesan yang diterima lamp on, maka lampu akan hidup, terus-menerus mengirimkan pesan lampu hidup. Dan jika SIM menerima pesan lamp off, maka mengirim pesan lampu mati dan fungsi LDR bekerja kembali untuk mengatur lampu seperti semula. Bisa dilihat di tabel di bawah ini ya. Pengujian pompa ini ditujukan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik untuk mengkabutkan larutan nutrisi. Untuk dapat mengkabutkan dengan baik, tekanan pompa minimal 1,5 atm dan maksimal 2 atm. Jika tekanan terlalu rendah, maka larutan tidak dapat diserap oleh tanaman. Jika tekanan terlalu tinggi, dapat merusak akar tanaman. Mengatur tekanan pompa perlu memperhitungkan hambatan-hambatan yang ada dalam penyaluran aliran. Pemberian nutrisi dalam 1 jam sudah cukup menjaga pertumbuhan tanaman tersebut. Pemberian nutrisi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tersebut. Sistem kecerdasan yang ditamankan setiap pengiriman SMS. Pompa akan hidup dan mati bergantian selama 15 detik. Dalam 1 jam pengaktifan SMS untuk memberi larutan nutrisi, maka pompa akan menyiram sebanyak 120 kali. 1 hari pemberian nutrisi 4 kali, sehingga dalam satu siklus masa tanam selama 21 hari akan aktif sebanyak 5040 kali. Dalam 1 hari mengirimkan 4 kali SMS, maka dalam satu masa tanam sebanyak 84 kali. Setelah menerima pesan SMS untuk mematikan pompa, secara otomatis akan mengaktifkan fungsi RTC untuk mengambil alih menjadi otomatis. Penelitian ini menggunakan pompa air untuk mendistribusikan larutan nutrisi dengan daya listrik antara 1200 watt dan dengan debit 300 sampai 350 liter per meter. Pompa yang sedemikian kuatnya dapat melayani 100 sampai 150 sprinkler atau setara lahan produksi sekitar 400 meter persegi. Pompa tersebut terhubung dengan Arduino algoritma untuk menghidupkan pompa. Bisa dilihat pada slide. Yang pertama ialah tabel pengujian pompa dengan RTC, yang kedua algoritma pada Arduino, dan yang ketiga perintah yang diberikan lewat SMS. Kekurangan dari penelitian ini ialah percobaan penelitian hanya diperuntukkan atau hanya dilakukan untuk tanaman semusim. Yang kedua, penelitian ini terlalu menitikberatkan pada perancangan perangkat keras dan perangkat lunak.
Yang ketiga, pada penelitian ini, untuk perangkat pendukung tidak ditambahkan mikrokontroler yang mampu bertahan terhadap segala kondisi lingkungan yang kurang baik. Yang keempat, perancangan penelitian membutuhkan waktu yang lama. Yang kelima, penelitian ini hanya dilakukan untuk sistem budidaya aeroponik saja, dikarenakan sistem aeroponik lebih tepat dalam pengendalian air untuk larutan nutrisi. Yang keenam ialah penelitian ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dari penelitian sebelumnya ialah dalam sistem aeroponik berbasis Arduino Uno dan komunikasi GSM untuk pemberian larutan nutrisi untuk budidaya tanaman sayuran ini masih memungkinkan untuk dikembangkan pada tanaman lain. Dari sisi perangkat pendukung, perlu ditambahkan mikrokontroler yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Mikrokontroler dapat diganti dengan Programmable Logic Controller atau PLC, ditambah dengan sistem komunikasi yang sesuai dengan mikrokontroler atau PLC. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.